Shalom anak-anak Miss Rina semuanya. Selamat pagi. Apa kabarnya, Nak? Tetap selalu sehat ya, dan tetap selalu bersuka cita. Bagaimana semangatnya untuk belajar pada pagi hari ini, Nak? Iya, semoga tetap selalu semangat ya untuk belajar. Oke, pada pagi hari ini kita akan belajar agama. Jangan lupa dipersiapkan segala buku dan alat tulisnya. Dan ada baiknya sebelum kita belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Diikuti doa Miss Rina dari situ ya anak-anak. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan karunia Tuhan pada pagi hari ini, sehingga kami masih dapat merasakan berkat dan nafas kehidupan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau memulai pelajaran kami. Kiranya Tuhan memberkati kami, memberkati anak-anak kami, memberikan mereka kepintaran, kesehatan, supaya mereka dapat menjadi anak yang cerdas. Tuhan berkati juga kedua orang tua kami, apapun yang mereka lakukan pada saat ini, kiranya Tuhan selalu senantiasa memberikan mereka kesehatan, rezeki, dan umur yang panjang. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, ampunkan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar ya. Salam sehat untuk kita semua. Semangat! Pada pagi hari ini Nak, kita akan belajar yaitu tentang aku dan kamu sama di hadapan Allah yang terdapat dari kitab Lukas 19 ayat 1 sampai 10 dan Galatia 3 ayat 28. Ada baiknya kita bernyanyi terlebih dahulu ya Nak, diikuti dari situ ya. Kita bernyanyi tentang mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku. Mengasihi, mengasihi lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku. Melayani, melayani lebih sungguh. Oke anak-anak, demikian lagu kita untuk pembukaan sebelum belajar ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan pembelajaran kita ya. Tadi kita belajar yaitu tentang aku dan kamu sama di hadapan Allah. Iya Nak, semua manusia itu sama di hadapan Allah. Ya, kita semua setara di hadapan Allah. Pada minggu lalu kamu sudah mendengarkan sebuah cerita tentang Zakheus. Siapa yang masih ingat Nak tentang kisah Zakheus? Iya, Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai. Pemungut cukai adalah orang yang bertugas mengumpulkan uang pajak dari rakyat untuk diberikan kepada pemerintah Romawi. Pekerjaan ini membuat Zakheus dibenci oleh orang banyak di kotanya. Mereka menganggap Zakheus adalah orang berdosa karena ia mengambil banyak uang dari rakyat sehingga ia menjadi kaya. Mereka juga menganggap Zakheus sebagai pengkhianat karena bekerja sama dengan pemerintah Romawi yang menjajah bangsa Israel. Itulah sebabnya Zakheus tidak mempunyai banyak teman. Walaupun ia kaya, ia tidak bahagia. Ketika Zakheus mendengar bahwa Tuhan Yesus akan melewati kota Yeriko, ia bergegas ingin melihatnya. Sayangnya, Tuhan Yesus dikelilingi banyak orang dan tubuh Zakheus sangat pendek, sehingga ia tidak dapat melihat Tuhan Yesus. Zakheus tidak putus asa. Ia berlari mendahului rombongan itu dan naik ke pohon ara untuk menunggu Tuhan Yesus lewat.
Ia sangat bersukacita ketika Tuhan Yesus menyapanya dan ingin menumpang di rumahnya. Orang banyak merasa heran dan kesal melihat Tuhan Yesus mau berteman dengan Zakheus yang berdosa, akan tetapi Tuhan Yesus berkata kepada mereka bahwa ia datang ke dunia untuk menyelamatkan orang yang berdosa. Apakah kamu bisa melihat bagaimana Tuhan Yesus memperlakukan Zakheus, anak-anak? Ia tidak membedakan orang-orang yang ditemuinya. Ia mengasihi mereka semua. Tuhan Yesus ingin menunjukkan bahwa di hadapannya semua manusia sama. Jangankan berbeda suku, agama, atau budaya, orang jahat sekalipun harus dikasihi dan ditolong. Ayo belajar anak-anak dari kisah Zakheus untuk selalu mengasihi orang yang berbeda dari kita. Karena semua manusia sama di hadapan Allah. Nah ini untuk sebagai tugas kamu yang pertama, mengisi teka-teki silang yaitu tentang kisah Zakheus. Ya, masih ingat kan kisah tentang Zakheus? Nanti bisa kamu buka lagi video pembelajaran kita minggu lalu. Nah, coba sekarang kamu perhatikan lagi nats Alkitab yang terdapat dari Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Ayat yang baru kita baca ini menulis tentang perkataan Rasul Paulus bahwa di dalam Kristus Yesus semua orang memiliki martabat dan kedudukan yang sama. Tidak perlu membeda-bedakan suku Yahudi atau Yunani, status sosial baik itu hamba atau orang merdeka, atau jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan. Bisa dipahami anak-anak? Nah, di sini dapat kamu lihat juga kisah tentang Martin Luther King, yaitu seorang pejuang persamaan hak. Martin Luther King ini adalah seorang pendeta yang berjuang menentang perbedaan warna kulit di Amerika Serikat. Ia lahir di Atlanta, Georgia, Amerika Serikat pada tanggal 15 Januari 1929. King adalah anak dari pasangan pendeta Martin Luther King Sr. dan Alberta Williams King. Ia menyelesaikan pendidikannya di Morehouse College dalam bidang sosiologi. Dari Seminari Teologi Crozer, Pennsylvania, ia berhasil meraih gelar Bachelor of Divinity atau Sarjana Teologi pada 1951. Sementara gelar PhD ia dapatkan dari Universitas Boston dalam teologi sistematika pada tahun 1955. Martin Luther King dikenal dunia karena kegigihannya memperjuangkan hak asasi manusia dari kaum Afri-Amerika. Ia dengan lantang melawan perbedaan warna kulit yang sering dilakukan oleh kalangan kulit putih di Amerika Serikat. Aksinya yang paling terkenal ialah ketika pendeta gereja baptis Montgomery ini memimpin demonstrasi pemboikatan bus di Birmingham tahun 1955. Pada aksi tersebut, King melakukannya tanpa kekerasan. Ayah dari 4 anak tersebut terinspirasi ajaran Mahatma Gandhi, bapak negara India yang gigih melawan kolonialisme tanpa kekerasan. Aksi pemboikotan tersebut dipicu oleh peristiwa penolakan 2 gadis kulit hitam, Claudette Colvin dan Rosa Parks. Mereka menolak menyerahkan kursi busnya kepada seorang kulit putih. Menurut hukum Jim Crow saat itu, kursi bus harus diberikan kepada orang kulit putih. Perbedaan tersebut ditentang oleh King, yang kemudian menyerukan boikot selama 385 hari.
Situasi menjadi semakin tegang setelah King ditangkap selama kampanye. Rumahnya dibom oleh mereka yang tidak menyukai aksi King. Kasus tersebut berakhir setelah Pengadilan Distrik Amerika Serikat memutuskan untuk mengakhiri perbedaan warna kulit pada semua bus umum Montgomery. Peristiwa tersebut berarti semakin membuka kesempatan orang kulit hitam untuk mendapatkan hak yang sama di tempat umum. Pada tahun 1957, ia terpilih sebagai presiden dalam konferensi kepemimpinan Kristen Selatan. Ini adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memperjuangkan hak-hak sipil masyarakat Afri-Amerika pada tahun antara 1957 hingga 1968. King berbicara lebih dari 2.500 kali mengenai ketidakadilan dan perbedaan warna kulit. Akibatnya, King ditahan lebih dari 20 kali. Ketika di penjara Birmingham, ia menulis surat yang berjudul Letter from a Birmingham Jail, sebuah cerita tentang perjuangan kaum Negro. King berencana untuk memperjuangkan kaum Negro agar mendapatkan hak pilih dalam pemilu. King sangat pandai berpidato. Pidatonya yang berjudul I Have a Dream membuatnya semakin terkenal. Puncak penghargaan kepada King terjadi ketika ia dianugerahi gelar Nobel Perdamaian pada tahun 1963. Penghargaan ini membuatnya menjadi orang termuda yang menerima Nobel. Pada tanggal 4 April 1968, King ditembak mati ketika melakukan aksi di Memphis. Rasa kehilangan terhadapnya memunculkan banyak kerusuhan dan bentrokan di berbagai kota di seluruh Amerika Serikat. 10 tahun setelah kematiannya, pemerintah Amerika Serikat menetapkan sebuah hari libur untuk mengenang perjuangannya. Hari Martin Luther King Jr. yang diperingati setiap Senin ketiga bulan Januari dekat dengan tanggal lahir King. Nah, itulah dia nak, sebuah cerita tentang Martin Luther King Jr. pejuang persamaan hak, ya. Si Martin Luther King berjuang untuk membela perbedaan warna kulit yang ada di Amerika Serikat. Ya, tentu kita tadi sama semua di mata Tuhan. Oke nak, demikian penjelasan kita tentang Martin Luther King. Tentu kamu bisa mendapatkan hal baik dari kisah teladan, yaitu tentang Martin Luther King, ya. Nah, kamu telah mempelajari bagaimana Martin Luther King berjuang untuk mewujudkan mimpinya tentang persamaan hak untuk warga kulit hitam di Amerika. Sekarang saatnya kamu juga belajar mewujudkan impianmu untuk memperjuangkan persamaan hak dan derajat. Kamu dapat memulainya dari hal-hal yang sederhana dengan orang-orang yang ada di dekatmu. Ini dapat kamu kerjakan secara mandiri ya nak. Dan tugas kamu ada yang kedua, yaitu untuk menjawab 5 soal berikut ini. Ya, tugas kamu hanya ada 2. Yang pertama tadi nak, mengerjakan soal teka-teki silang tentang Zacchaeus. Dan yang kedua, mengerjakan 5 soal berikut ini, ya, tentang Martin Luther King dan Zacchaeus. Dapat kamu baca ya nak pertanyaannya. Oke, bisa dipahami sampai di sini ya materi pembelajaran kita. Miss Rina rasa cukup sampai di sini untuk pelajaran kita hari ini. Semoga anak-anak Miss Rina semuanya dapat mengerti dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Oke nak, ada baiknya sebelum kita mengakhiri pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Ikuti doa Miss Rina ya. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah mengajariku untuk menghargai orang yang berbeda dariku.
Ajarilah kami untuk tidak merendahkan orang lain, namun mengasihi dan menolong mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, selamat belajar dan selamat mengerjakan. Salam sehat untuk kita semua. Tetap lakukan yang terbaik, jaga kesehatannya ya. Semangat, Tuhan memberkati.